di bawah sebuah topik sederhana, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Para banyak orang itu memahami ibadah ya sebagai ibadah yang setiap hari Minggu datang ke gereja, tepuk tangan, angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, lalu selesai. Orang berpikir ibadah yang sejati adalah sekedar liturgi belaka. Dipersilakan duduk, dipersilakan berdiri, dipersilakan nyanyi jalan keganaan, lompat sana menari sana sini sampai mata los-losan. Orang berpikir ibadah sebatas itu. Ibadah bukan sekedar sesuatu liturgi daripada denominasi gereja. Ibadah bukan sesuatu yang hanya datang setiap hari Minggu setelah buka selesai. Tidak. Ibadah punya makna lebih daripada itu. Bicara tentang ibadah yang sejati, bicara tentang hubungan seorang percaya dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi bicara tentang ibadah, bicara tentang hubungan dengan Yesus. Jadi apalah artinya kalau hari Minggu ibadah tapi tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus? Itu bukan ibadah yang sejati, tapi itu ibadah yang palsu, ibadah bikinan manusia, ibadah konsep manusia. Dan konsep yang benar adalah hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi akan ke gereja artinya saya datang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu ibadah yang benar. Bukan saya datang karena syarat pengkhotbahnya. Kalau pengkhotbahnya beratap saya datang. Kalau pengkhotbahnya yang di mana saya datang. Kalau pengkhotbah permisi Pak Pendeta nama. Ferry. Ya. Pendeta Ferry. 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 Welen. Ferry. 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 Minta maaf. Tadi belum sempat kenal. Ferry. Ferry. Aduh. Apa ini sebut? Ferry. Oh, Ferry. Aduh. Bapak. Saya karena 18 hari ini dingin jadi telinga sudah terganggu. Kalau dia nggak beratap dong mau datang, kalau dia nggak Yani dong mau datang, kalau dia nggak Ferry dan Markus dan siapa orang itu? Inilah orang-orang yang tidak mengerti ibadah. Orang-orang yang hanya mau memuaskan keinginannya dengan pengkhotbah favoritnya. Jadi datang ke gereja itu dengan firman, datang ke gereja itu mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, datang ke gereja, datang ke IP, KPI, KKR atau apapun namanya, tujuannya saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan siapa pengkhotbahnya. Jadi jangan terlalu mengkultuskan hamba-hamba Tuhan. Jangan terlalu menewakan pengkhotbah. Nanti suatu saat saudara menjumpai kekurangannya, kamu akan benci dia. Mengalir saja. Nanti saya akan kupas tuntas tentang masing-masing hukum karunia. Makanya Bapak Ibu kalau datang gereja berdoa terlebih dahulu, Tuhan, saya mau bertemu dengan Tuhan. Apa pesan firman-Mu untuk saya? Tuhan, sampaikan lewat hamba-Mu yang akan memakai dia. Siapapun orangnya. Itulah orang yang mengerti ibadah yang benar. Itulah orang yang mengerti ibadah yang sejati. Kalau orang tahu datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, maka mereka akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati dengan baik. Seperti pujian mengatakan, seperti rusa rindu sungai itu, demikianlah aku merindukan Engkau, Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu akan Engkau. Seperti hujan turun membasahi bumi, demikianlah rinduku padamu. Siapa yang tidak pernah merindukan orang yang dicintainya? Pacaran pertama kali pasti rindu setengah mati. Itu malam tidur lihat plafon berubah jadi muka kekasih kita. Mau makan air, makan nasi pun berubah jadi pasangan kita. Mau minum air, mukanya Martina yang muncul di sana. Mau keluar lihat pohon-pohon jadi Martina. Pokoknya semua jadi Martina. Sehingga diambil satu kepulisan, dia pasang caption di Facebook, Martina, tanpamu dunia serasa tak berwarna. Selalu rindu. Kan ada orang Padang nyanyi, hatiku rindu, rindu denai, rindu denai, denai sayang, rindu. Jadi sebagaimana kita rindu kepada pasangan kita, demikian seharusnya kita rindu kepada Tuhan. Tidak peduli pada ibadahnya, tidak peduli bentuk ibadahnya, bentuk gedungnya, bentuk kursinya, yang penting bentuk hatinya sama Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara-saudara, itulah ibadah yang benar.
Di sini tidak ada amin. Di sini semua cinta Tuhan, amin. Semua rindu Tuhan, amin. Kekasih-kekasih Allah, itulah sebabnya dalam bacaan Alkitab kita ini saya jumpai ada 3 tanda, 3 ciri daripada suatu ibadah yang sejati. Dan apa yang saya sampaikan firman Tuhan malam ini menjadi tolok ukur ibadah kita, menjadi apa? Ciri khas ibadah kita. Jadi 3 hal yang disampaikan Tuhan malam ini buat kita, jika tidak ada maka perlu dievaluasi kembali ibadah kita, perlu direfleksikan kembali apakah sudah benar ibadah saya atau tidak. Maka saya lebih dahulu tanya kepada kita, siap ditegur firman? Siap tersinggung? Siap tidak angkat parang? Oke. Saya takutnya tersinggung pulang tidak sampai di awal. Tapi di sini orang baik-baik, amin. Mari kita mulai. Yang pertama, ada 3 hal penting yang wajib hukumnya menandai sebuah ibadah kita. Yang pertama, saya baca ulang ayat yang kedua, ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, garis bawahi anak kalimat ini, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, garis bawahi kalimat persembahan. Berarti kekasih-kekasih Allah, ibadah yang sejati yang pertama harus ditandai dengan persembahan. Amen. Dalam perjanjian lama kalau orang mau datang kepada Tuhan harus bawa persembahan. Persembahan kambing domba yang tidak bercacat celak harus dibawa kepada Tuhan. Bahkan pada bagian firman Tuhan lain Alkitab berkata, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Wajib membawa persembahan. Kalau dalam perjanjian lama, persembahan penghapus dosa, penebus salah, bayar nasar, bayar zakat dan lain sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru, apa yang perlu dipersembahkan dan kenapa mempersembahkan? Yang dipersembahkan, Alkitab berkata, persembahkanlah hidupmu, persembahkan tubuhmu. Apa yang menjadi dasar persembahan kita? Yang menjadi dasar persembahan kita pada ayat 1a. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi yang menjadi landasan persembahan kita, yang menjadi dasar persembahan kita, persembahan hidup kita kepada Allah adalah karena kemurahan Allah, karena anugerahnya. Karena kita tidak bisa balas kemurahan Tuhan, kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Di mana dinyatakan kemurahan Allah? Kalau Bapak baca dalam surat Roma pasal 1, Paulus mendahulunya dia mengakui kekuatan Injil itu. Kemudian selanjutnya ayat 18 dan seterusnya, dia menjelaskan tentang manusia yang dikuasai oleh dosa. Bagaimana manusia diikat di belenggu oleh dosa, dan manusia yang berdosa tidak bisa melepaskan diri daripada dosanya. Sehingga dikatakan Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 3 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan ancaman terbesar di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah apa? Adalah maut. Amin. Dosa mendatangkan maut. Dosa membuat Bapak Ibu dan saya tidak bisa selamat. Dosa membuat kita pasti masuk neraka. Padahal setan itu, pada Tuhan Allah itu tidak pernah menciptakan neraka untuk umat manusia. Tuhan Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan Allah menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh dengan dia. Tapi karena iblis tidak mau masuk neraka sendirian, maka dia ajak manusia ikut-ikutan dengan cara menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah. Jadi sini ditemukan adalah dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Dosa adalah pelanggaran kepada Allah. Dosa adalah tidak mencapai sasaran. Biasa nonton orang lomba panah. Dong lomba panah harus terkena di tengah. Tapi kebanyakan yang panah meleset semua. Dosa artinya meleset. Dosa artinya tidak bisa melakukan kehendak Allah. Dan ancamannya adalah maut. Tapi puji Tuhan, lanjutan daripada Roma 6 ayat 23, A ke B adalah tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kapan Tuhan Allah mengasihi kita?
Tuhan Allah mengasihi kita bukan ketika kita menjadi penyanyi kor. Tuhan Allah mengasihi kita bukan ketika kita menjadi majelis gereja, bukan ketika jadi penanggung jawab, tapi Tuhan Allah mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 berkata, sebab Allah menyatakan kasihnya kepada kita melalui Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menyatakan kasihnya kepada kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kemurahan Allah. Yohanes 3:16 bisa apa? Yohanes 3:16 bisa? Mari sama-sama hafalkan Yohanes 3:16. 2, 3 mulai. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikarenakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puncak daripada kasih Allah, Allah memberikan anak tunggalnya mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita orang berdosa. Karena dosa kita itu ditanggung oleh Yesus, dosa kejijikan kenajisan ditanggung oleh Yesus, maka di atas kayu salib Bapa meninggalkan anaknya tergantung di kayu palang Golgota. Anaknya menjerit kesakitan dan berteriak, Eloi lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa meninggalkan anaknya tergantung di atas kayu palang Golgota? Karena dia melihat dosa Bapak, Ibu dan saya yang tertimpa bertumpuk di atas pundak Yesus. Dosa itu begitu bau busuk, dosa itu begitu cilik, dan hukuman yang harus dikasih sama kita ditimpakan kepada anak Allah yang tidak berdosa, sehingga dia yang tidak berdosa dijadikannya dosa ganti kita orang berdosa, sehingga kita yang tidak benar dibenarkan karena jasa kebenaran Kristus, sehingga ketika Kristus berdiri di hadapan Allah dan Bapak, Ibu dan saya ada di belakang Yesus, maka Allah melihat kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita, sehingga Allah melihat kita orang berdosa seolah-olah tidak pernah berdosa. Beri tepuk tangan buat kita. Ini yang namanya kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah tidak bisa kita balas dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan harta kekayaan, tidak bisa dibayar dengan apapun. Allah hanya minta hidup kita. Mempersembahkan hidup bukan berarti balas jasa, tidak, karena kita tidak bisa membalas jasa Tuhan. Kita hanya bilang, Tuhan, ini hidup saya persembahkan kepada Engkau. Maka yang pertama, ibadah ditandai dengan persembahan. Tubuh harus dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa tubuh kita adalah milik Kristus, bukan milik kita. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, karena Yesus sudah bayar tubuh kita dengan tubuhnya yang suci di atas kayu salib. Dia bayar lunas. Bilang orang di sebelah Bapak, Ibu, baku lihat dulu, baku lihat, baru tanya. Bilang sama yang di sebelah saudara, Tuhan bayar dosa tidak pernah kredit. Tuhan tidak berkata, hari ini saya menebus kepalamu, besok saya menebus tanganmu, besok baru saya menebus kakimu. Tidak demikian. Itu sama dengan ibu yang melahirkan. Pernah tidak bertemu ibu-ibu yang melahirkan? Hari ini melahirkan kepalanya duluan, nanti besok tangannya, kemudian berikut baru kakinya, setelah itu baru mata dirinya. Pernah? Tidak pernah. Langsung bayar lunas. Satu waktu ada bapak dari Papua yang dia ngocok istri karena baru beli motor dan coba motor, lalu bawa motor, tiba-tiba bapak tuh rem mendadak karena mau belok tidak bisa rem mendadak, lalu bapak dan mama jatuh sama-sama dengan motor di dalam got. Lalu mama tuh bilang begini, aduh Pace tolong saya kah, tolong saya kah. Bapak tuh bangun sendiri, bapak tuh tidak tolong dia. Bapak tuh bangun dia, bapak tuh langsung motor, aduh motor saya. Mama tuh mengamuk, Pace, kenapa kau tidak tolong saya? Kenapa kau tolong motor? Pace jawab, Pace kau tahu, kau sudah lunas tapi motor belum lunas. Maka saya tidak tolong kau.
Walaupun pacaran begitu, Tuhan tidak ngomong demikian. Tuhan bilang, aku sudah membayar hutang dosamu. Semua hutang dosamu sudah dipaku di kayu salib. Karena itu sebagai ungkapan syukur, kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh. Ternyata dalam mempersembahkan tubuh ada 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama, tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup mempunyai 2 pengertian. Pengertian yang pertama, hidup dalam pengertian sebenarnya hidup, bukan mayat, hidup. Coba saling lihat, jangan sampai ada yang mata terbuka tapi sudah tidak hidup lagi. Coba saling lihat, saling pandang baik-baik, lihat baik-baik. Karena pernah ada yang meninggal mata terbuka kan? Ada yang mati ke matanya terbuka. Berikut mulutnya. Takut orang melayat-layat model begitu. Dia nangis-nangis begitu, aduh Naomi sampai di sana, Naomi matanya terbuka. Langsung stop menangis, dia ketakutan. Jadi artinya tubuh yang masih hidup, masih kuat, masih fresh, inilah dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah Bapak Pendeta atau jemaat pernah dengar ikuti pemakaman, ibadah pemakaman, lalu pendeta berkata demikian, Bapak Ibu yang diberkati, sidang duka yang berpengharapan, mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan jenazah almarhum Lukas Benu ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan membentuk dan memakainya sesuai dengan kehendak. Pernah begitu? Itu berarti pendeta salah sekolah itu. Tidak pernah. Mana pernah ada mayat dipersembahkan untuk Tuhan? Tidak ada. Tapi orang hidup. Ya, bilang orang sebelah saudara, omong orang sebelah saudara, karena itu masih hidup. Omong di sebelah, jangan lihat saya, lihat orang di sebelah saudara. Karena itu masih hidup, matamu masih bagus, mulutmu masih bagus, bernyanyilah untuk Tuhan. Kakimu masih kuat, berjalanlah mencari Tuhan. Tanganmu masih kuat, bekerjalah untuk Tuhan. Karena kerja buat Tuhan terlalu manis. Walaupun tidak digaji, kita serbu sidore. Haleluya. Saudara-saudara masih kuat ini cari Tuhan. Amin. Ada orang muda disuruh cari Tuhan tidak mau. Dia bawa motor Kalex, dia kencang-kencang sampai di alun-alun Tambolaka, lalu dia tabrak lampu merah, lalu meninggal di sana. Kemudian orang berkata, kasihannya, memang begitu cara Tuhan memanggil dia. Bukan cara Tuhan memanggil goblok itu. Sudah lampu merah, kenapa kau terobos? Itu kan bodoh. Kalau saat kematian mempercepat kematian, dia mendahului Tuhan. Begitu mati di lampu merah, dia pun jiwa naik di surga. Sampai di surga, malaikat Tuhan, lu siapa? Kamu siapa? Jonathan. Jonathan dari mana? Waladimu. Kau ngapain ke sini? Dengan bangga dia bilang, hei malaikat, lu belum tahu, beta baru celaka mati di lampu merah alun-alun Tambolaka. Maka hari ini saya mau masuk surga. Malaikat bilang, ini saya lihat di buku-buku kitab ini tidak ada namamu di sana. Tidak ada namamu. Yang ada di sini, nama kamu nama siapa? Jonathan, Van, Billy Katoda. Nah dari sini ini tidak ada Jonathan Billy Katoda di sini. Di sini ada Jonathan Riu. Ada di sini. Tapi Billy Katoda tidak ada. Jadi, wah dia mengamuk, tidak malaikat, saya baru mati di Tambolaka, lu melawan, saya baru mati. Lalu Tuhan Allah tanya, kenapa diribut-ribut? Malaikat bilang, Tuhan, ini si Jonathan bilang dia sudah mati. Di mana? Di lampu merah. Coba cek nama di sana ada. Sini Jonathan Billy Katoda tidak ada. Lalu Tuhan bilang apa? Suruh pulang. Suruh pulang. Ya Jonathan disuruh pulang. Sayangnya begitu suruh pulang, kuburan orang tutup pintunya. Tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia nyasar. Pergi kamar mandi, ada dia. Pergi perpustakaan, ada dia. Jonathan nyasar di mana-mana. Orang suruh lompat-lompat memuji Tuhan tidak bisa. Sampai kapan mau serahkan diri buat Tuhan? Sampai kena stroke dulu, baru mau cari Tuhan. Sudah stroke, sudah bengkok, baru sudah stroke baru nanti ke gereja.
bekerja. Baru air hujan tuh, udah. Kenapa harus terus baru cari Tuhan? Kaki bola sebelah baru jalan begini cari Tuhan. Orang nyanyi, berjalan ke kanan dia, berjalan ke kanan. Orang tanya, oh kenapa? Gaya baru. Kenapa harus patah kaki baru cari Tuhan? Kenapa harus terus baru cari Tuhan? Dalam keadaan fresh ini kita cari Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Masih tua diri cari Tuhan. Nanti kalau sudah tua tidak bisa apa-apa lagi, maka kita menggenapi pujian yang berkata, bila saatnya nanti sambung, kita berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Saya semalam ngobrol sama istri saya. Nanti kalau Bapak Nelly sudah tidak bisa jalan, siapa yang ganti dia? Ini kan mungkin Bapak Mama tidak pikir, saya pikir tadi malam. Mama Nelly tadi lompat-lompat, kira-kira siapa yang mau ganti dia? Apakah rest dengan suaminya? Belum tentu pasti. Saya pernah tanya pimpinan saya, hamba Tuhan namanya Pendeta Antipas Laana. Dia tidak menikah sampai meninggal di usia tua. Dia melayani Tuhan sepenuh hati. Sekali waktu saya tanya, Bapak kan tidak menikah, tidak punya anak. Nanti kalau Bapak Tuhan panggil, siapa yang teruskan itu? Dia jawab dengan santai, setiap masa ada orang, setiap orang ada masa. Pasti Tuhan sudah siap orang untuk ganti saya. Dan begitu dia meninggal, Tuhan siapkan orang ganti dia. Itu orang tidak membayar persis almarhum, rambutnya persis almarhum, mukanya persis almarhum, kulitnya persis almarhum, gaya bicaranya persis almarhum. Sampai orang begini, rasanya Antipas belum mati. Saya kira nanti suatu saat Bapak Nelly tidak ada orang bilang, rasanya Nelly belum meninggal. Amin. Dan ini menjadi pikiran saya, karena tidak semua orang hamba Tuhan mau 2 bulan memang tinggalkan kampung, tinggalkan Kupang untuk keliling model begini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berpikir saya itu sama istri saya, dia juga ya. Hai, beliau akan menggenapi firman. Bila saatnya lagi ku tak berdaya lagi, aku sudah jadi berkat. Jadi anak cucu dari Bapak Nelis, anak cucu rohani yang akan kemana-mana mengabarkan Injil. Bapak Nelis pegang tongkat, sudah pulang, dari mana? Opa, itu setuli. Opa, saya dari Waladimun. Waladimun. Bikin apa? KKR. Terima kasih. Semangat dia. Tepuk tangan buat Bapak Nelis. Luar biasa. Amin, amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tidak pernah kecewa. Walaupun kadang-kadang luka hati, walaupun kadang-kadang terluka, walaupun kadang-kadang kecewa, walaupun kadang-kadang, tetapi tidak pernah ditinggalkan Yesus. Siapa tidak pernah kecewa dalam pelayanan? Paulus pernah kecewa, Barnabas pernah kecewa. Tapi Tuhan Yesus berkata, upahmu besar di surga. Bapak Ibu, tadi saya dengar kesaksian dari penanggung jawab. Saya geleng-geleng kepala melihat bagaimana pembangunan ini, semangatnya jemaat. Saudara, saya kalau pelayanan kemana-mana, saya sudah jadi penginjil KKR keliling ini sudah 28 tahun. Saya menjadi pengkhotbah KKR dari usia 15 tahun di tahun 97. Saya baru ulang tahun di dalam pelayanan di bulan Juni. Ulang tahun yang ke-44 tahun. Masih muda toh? Masih muda. Istri saya baru 42. Saudara, saya sudah bersyukur Tuhan kebaik. Walaupun kadang-kadang orang tidak menghargai kita dalam pelayanan. Saya mau tegaskan bahwa pelayanan ini bukan cari uang. Walaupun kami butuh uang, mau datang ke sini, dari mana uang? Tuhan siapkan uang. Besok mau pulang, Tuhan siapkan.
prinsipnya satu jalan tertutup, 7 jalan Tuhan. Amin. Jadi saya melayani 28 tahun, menikah dengan istri saya 21 tahun, 20 tahun saya lupa. Jalan 21 ya. 20 tahun ini jalan 21. Sampai hari ini hanya satu perkataan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Jadi maksudnya melayani Tuhan. Inilah prinsip yang saya gunakan dimanapun. Saya pernah diundang khotbah di Jakarta, waktu masih di Jakarta, melayani di stasiun kota. Itu yang hadir 400 orang. Nah, kesalahan saya adalah saya lupa bawa dompet. Lalu saya berpikir nanti pulang kan pasti panitia kasih uang ongkos saya. Habis selesai, panitia kasih kontak, terima kasih Pak buat pelayanannya. Pikir saya, ini luar biasa ya. Saya masuk di kamar mandi cek, ternyata itu nasi satu gepok begini dengan tahu besar, tahu bulat. Oh Tuhan, saya berjalan kaki dari stasiun kota sampai Pulau Gebang. Bagaimana caranya? Akhirnya saya terpaksa jalan kaki dari stasiun kota, ya, menuju Pekan Raya, ya, PRJ Kemayoran sampai Sunter Jakarta Utara. Masuk mall, masuk Kelapa Gading jalan kaki sampai di Cakung jalan kaki sampai Pulau Badung jalan kaki. Jadi saya jalan kaki jam 8 malam dari stasiun kota, masuk di rumah jam 2 pagi. Sampai kaos kaki ditaruh di kaki. Saya tahan motor, orang bilang, jangan, ampun. Kan muka saya kan seram katanya, gak tidak mau kasih tumpang. Saya sampai di rumah, ibu buka pintu. Kok baru nyampe sayang? Iya sayang, tidak ada ongkos. Panitia gak kasih? Enggak, ya udah masuk lah. Istri saya tidak marah-marah dan berkata, oh jadi begitu, mereka tidak kasih. Apalagi kalau orang Batak langsung ngomong, macam mana orang itu? Macam mana kau? Kucingnya kau mati kau. Orang Batak itu kalau hanya 2 orang saja ngomong, ini seperti dunia perang ketiga. Macam mana kau? Macam apa? Sudah, pergilah. Tapi istri saya tidak melakukan demikian. Dia putar teh manis, dia kasih minum saya, Pak, tidak apa-apa, istirahatlah. Dan ternyata itu masuk dalam tabungan emasnya Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan semua. Dan kami hidup sampai sekarang. Kami punya firman yang mengatakan, hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Karena kalau kita melihat kecewa ini, lihat sinode kita kecewa dengan sinode. Lihat gereja, kita kecewa dengan gereja. Hanya menang rekomendasi saja, minta uang tidak mau kasih. Seandainya rekomendasi bisa diterima, soal kita bikin rekomendasi sendiri. Seandainya rekomendasi bisa kita bikin sendiri, kita bikin sendiri. Masalah bisa dibikin, hanya tidak bisa kasih keluar uang. Tapi tidak apa-apa lah, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Orang kalau undang hamba-hamba Tuhan besar itu kumpul sampai puluhan juta, 50 juta dong relakan. Tapi Nelis pilih kalau datang 5 rupiah tidak. Mau mati mau sengsara. Tapi di sini tidak, amin. Pasti Tuhan dikasih ongkos, amin. Oh haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi karena kemurahan Allah kita persembahkan diri. Tubuh yang hidup dalam pengertian sebenarnya juga hidup dalam pengertian tubuh yang dinamis. Dinamis artinya dia punya spirit, dia punya semangat. Tuhan tidak masalah. Tadi bapak minta maaf umur berapa? Opa. Iya. 68 tahun, tapi kayaknya gue yang tuh seperti bukan terbang di awan. Setelah selesai ngos-ngosan, tapi dia semangat. Amin. Iya tuh. Ada satu opa yang jalan motor dan dia menyanyi luar biasa. Makin bukan nama Yesus kita buat iblis gemetar, dia juga gemetar. Tapi semangatnya luar biasa. Itu spirit. Mau gigi apa tidak masalah, lidah ikut digigit, daging tidak marah, yang penting semangat. Oh
opa menarik, oma juga ikut. Kan penting ya. Semangat itu yang penting. Itulah dinamis. Amin. Kemudian tubuh yang hidup, tubuh yang kudus. Kudus artinya dipisahkan hanya untuk Tuhan saja, tidak boleh untuk yang lain. Amin, amin. Tuhan mau kita menghidup itu hanya untuk Dia saja. Yes. Karena Dia sudah bayar kita. Dia sudah belis kita dengan darahnya. Yes. Amin. Di sini bapak-bapak kalau sudah belis istri, boleh nggak kalau istri selingkuh lagi? Kalau istri selingkuh apa yang terjadi? Potong. Wow. Oh my God. Jadi kita saudara-saudara sudah belis saja. Tidak boleh kau milik orang lain, kau milik saya. Maka kalau Tuhan sudah belis kita dengan darahnya, kita milik Tuhan. Tidak boleh milik yang lain. Amin. Tidak boleh milik setan, tidak boleh milik berhala, tidak boleh milik dukun-dukun, tidak boleh milik kuburan-kuburan. Kita hanya milik Tuhan Yesus. Berarti dalam hidup saya yang atur saya adalah Tuhan Yesus. Tidak boleh yang lain. Kalau kita mulai menyimpang dari firman, kita sudah menyalahi Tuhan. Kejarlah kekudusan kata Alkitab, kita harus kejar. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan dengan darahnya. Berarti mempersembahkan tubuh yang kudus, artinya tubuh kita ini hanya milik Kristus. Paulus berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amen. Apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi demi Yesus Kristus. Dikasih-kasih yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam Roma 6 ayat 11 berkata, jangan lagi dosa berkuasa dalam tubuhmu. Ayat 13 mengatakan, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dijadikan sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata kebenaran. Kalau masih ingat tema kita pada waktu yang lalu itu, jadikan ya, kita menjadi alat kebenaran. Tuhan mau tubuh kita ini digunakan untuk kebenaran, untuk hal yang benar. Jangan gunakan tubuh untuk hal yang dosa. Kalau dalam KKR saya tidak tahu di sini ya, tapi di kampung kami di Alor itu saudara-saudara, kalau KKR besar, orang datang KKR itu saudara, apalagi orang-orang muda, datang mau bertemu hari, datang bertemu nona, dan mau jalan satu sarung, sambil jalan mereka berciuman, padahal mau ke KKR. Sehingga waktu acara KKR di dekat lapangan itu ada pisang-pisang, yang agak gerak, anak muda dulu di sana. Tapi anak-anak muda masuk ke lapangan. Kamu masuk lapangan atau saya suruh setan tarik kamu. Tubuh yang dipergunakan untuk Tuhan. Amin. Tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang Allah mau. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak muda, nona muda angkat tangan, yang nona masih muda, yang nona. Puji Tuhan, silakan turun tangan. Pertama saya mau bilang, minta maaf, saya mau bilang bahwa yang hamil itu perempuan, bukan laki-laki. Amin. Jangan lihat perut saya. Ini gara-gara daging ayam ini tadi. Jadi saya jadi membesar. Makanya nona muda kalau waktu pacaran tahu apa guys? Bawa Alkitab. Waktu pacaran bilang sama kekasihmu, bilang sama abangmu. Kalau di sini panggil nyong siapa? Panggil pacaran mau panggil apa? Abang atau kakak? Kakak. Dia nama siapa? Contoh namanya siapa? Thomas. Waktu pacaran dengan kakak Thomas, bilang sama dia, Kak, sebelum berpacaran kita baca Alkitab dulu. Kakak Thomas akan berkata, Ade, kita ini pacaran atau pendalaman Alkitab. Nah, nona kalau jalan pacaran bawa Alkitab, jalan dengan Om Tok, kakak Thomas itu pegang Alkitab.
Sehingga waktu Thomas mau sarung tangan peluk dirimu bilang, Alkitab berkata. Dia sarung tangannya, ikuti tangannya, darah Yesus berkuasa. Bilang sama dia, don't touch me, you touch me, I cakar you. Begitu, amin. Jangan Thomas bilang adek boleh pegang, boleh kasih turun, itu terlalu lama. Dasar memang, maka terjadi hamil berjamaah. Masih SMP sudah hamil. Baru datang mama, masih SMP sudah hamil, betul. Aduh mama, saya bikin Thomas. Tanya lu bilang mama. Makanya orang tua ngomong tuh dengar. Bapaknya ngomong tuh dengar. Bapaknya ngomong dengar. Biar tubuhmu baik-baik, jaga baik-baik tubuhmu. Hidup kudus dalam Tuhan, percayalah. Jodoh tidak akan kemana. Amin. Orang dekat Tuhan, saya yang jelek model begini, saya Tuhan bentuk begitu indah di pandangan mantan pacar saya. Apalagi orang Sumba yang cantik-cantik begini. Kamu cantik-cantik, toh? Kalau kamu cantik-cantik jangan tempel-tempel sembarang. Iya. Kata Bupati SPD, iya. Kau dengar? Iya. Jadi itu. Saya model begini, hitam mereka hancur berantakan saja, nona putih lari kejar saya. Amin. Saya tidak tahu daya tarik apa dari diri saya. Sampai saya tanya sama dia, sayang, kenapa kau suka sama aku? Kenapa kau jadi cinta sama aku? Dia bilang apa? Aku juga bingung bang. Aku bingung kenapa jadi cinta sama abang. Tapi abang, tanyakan sama cinta itu. Maka cinta itu akan memberikan jawaban kenapa dia membuat aku mencintai kamu. Jadi kan share besok ya di Facebook besok. Saya cerita, maka tadi kesaksian itu betul semua, betul. Saya mantan 14 orang. Semua tolak saya. Pacaran di nasi itu paling panjang 1 minggu, itu mujizat. 2 hari dong pas putus. Ini hari saya suka dengan hari, iya 2 hari putus, 3 hari putus. Karena warna kulit saya tidak mendukung. Benar. Saya pernah bilang nona kulit putih, satu saya bilang ada, saya suka dia dulu, dia kaget. Hah? Ini dia setan. Hah? Terus saya juga kaget. Hah? Dia kaget terus bilang apa? Tim mandi baru datang. Saya bilang ada, abang nih mandi dengan sabun Lifebuoy 1 kontainer pun tetap sama. Kalau mau abang putih mandikan dengan air panas mendidih 1 periuk saja, pasti beres semua. Dan saudara tahu, ketika bertemu dengan kekasih saya ini, saya trauma dengan ungkapan ini. Saya menyatakan cinta sama dia, tapi ada terngiang di telinga saya, tim mandi baru datang, tim mandi baru datang. Tapi hari saya doa puasa loh. Saya coba saya marah. Saya bilang sama teman-teman saya suka dia nona itu, bau sinada di belakang itu. Saya suka dia. Mereka bilang, lu mimpi, ya memang mimpi. Mimpi yang akan menjadi kenyataan. Saya kejar, kau kemana saya kejar terus. Tadi bilang ada yang suka dia toh. Begitu itu nyawa datang di keluarga bawa datang bertemu dengan saya sebuah parang yang di belakang. Ibu bilang iya, maka laki-laki kepala pisah. Ini alor pak. Saya bawa parang, betul saya bawa parang. Saya tunggu berandai bilang, ya aku terima abang, tunggu abang habis. Habis. Nah, memang Tuhan tidak mau mendapat cipta dan kekerasan. Amin. Saudara kalau berumah tangga dan kekerasan tidak bisa bahagia. Kelihatan senyum, baik, tapi hati hancur, tidak bahagia. Tapi itulah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Ketika Tuhan menghiasi saya, Alkitab berkata, bunga di padang diberi keindahan oleh Tuhan. Salomo dalam kemegahannya pun tidak pernah berpakaian seindah salah satu bunga bakul. Artinya, kalau Tuhan mendandani kita, kita kelihatan indah. Ya toh? Saya kalau tidak kenal Tuhan, ini mau itu tidak mau dan saya pasti muntah itu saudara.
pasti dia muntah. Amin. Amin. Tapi hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dia mau dengan saya. Sampai hari ini masih sebuah misteri. Kenapa dia mau dengan saya? Tapi saya tidak mau mempermasalahkan itu lagi. Takut dia tolak saya. Walaupun sudah menikah. Kekasih-kekasih Allah yang diberkati oleh Tuhan, mari tepukkan nama buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau memang kita sudah hidup kurus di dalam Tuhan, kita hanya milik Tuhan. Saya hanya milik istri saya hanya milik saya. Amin. Hidup kurus dengan Tuhan sama seperti janji nikah. Hai Martina, apakah engkau menerima Martinus sebagai suamimu? Iya. Hai Yakobus, apakah engkau menerima Yakobus sebagai istrimu? Iya. Dalam suka ataupun duka? Iya. Dalam sakit ataupun sehat? Iya. Dalam kurang maupun kelimpahan? Iya. Dan yang terakhir, punya anak atau tidak punya anak? Jadi Besti, nah, sama-sama kita panggil Besti sekarang. Besti Ferry. Ini pesan saya ya, kalau boleh. Kita kan sudah ikut rata-rata tuh waktu pastoral, penggembalaan kita kasih tahu. Dalam saya sakit, ya kurang atau tetap mencinta, iya. Nah orang tidak pernah tanya punya anak atau tidak punya anak, itu. Tapi saya dalam konseling pernikahan itu saya tanya. Jadi saya tanya dua Pak. Yang pertama, seandainya tidak punya anak, kau diam? Tidak bisa jawab. Pulang dulu pikir-pikir baru kemana. Ini pertama. Yang kedua, mau rencana cerai? Harus saya. Dan mau rencana bercerai? Tidak. Maka ketika saya tumpang tangan saya berdoa, diberkatilah rumah tangga ini Tuhan. Tapi jika ada yang mau rencana cerai, terkutuklah dia, ramas dan batang leher sampai mati. Jadi Besti saya doa berkat dan kutuk sekalian. Karena hanya maut yang memisahkan. Amin. Ini maut kalau pisahkan, lu suruh pengadilan yang kasih pisah. Maut kalau pisahkan, membantu yang kasih pisah. Ceraikan, perempuan macam apa gitu. Ceraikan. Ini pengalaman saya. Saudara, kan dengan orang Batak ini bukan gampang. Orang Batak ini jiwa bisnisnya tinggi. Dan istri saya baru pertama kali ini kan tahu, istri pertama kali ini kan dia kurang senyum. Betul. Jadi sampai di awal dua budaya bertabrakan. Orang bilang itu betul istri tidak tahu senyum. Jadi istri saya bilang, abang, masih setiap kali aku berdiri jalan itu, hai. Tapi bilang aku gila bang. Masa aku tidak kalau saya cuma gitu kapan saya masak bang? Bertabrakan dengan bapak kandung saya. Benar. Saya bapak kandung saya bilang sama keluarga bilang apa? Itu Markus salah pilih istri. Istri sekikir. Nah orang alor ini saudara buka kios kenapa tidak pernah berkembang? Dengar orang alor ini. Kenapa orang alor bisnis tidak pernah berkembang dari dulu sekarang kenal sampai selama-lamanya? Kenapa? Karena tidak tahu perhitungan. Pengeluaran besar, pemasukan buntung. Jadi waktu istri saya akan sana kayu buka kios, kayu buka gorengan itu laris. Pendapatan kotor sehari 800.000 gorengan. Jadi yang kawin dengan orang Batak itu tidak rugi. Oh luar biasa. Haleluya. Betul. Bayangkan, yang sekolahkan saya ini orang Batak ini S1 S2, yang sekolahkan saya. Karena saya tinggal di gereja itu tiap minggu baru dikasih Rp5.000. Nah Rp5.000 sampai roti satu roti itu kena kasih ini. Makanya badan saya lebih kecil dia bapak tanggung jawab. Itu jangan begini saja. Orang bingung-bingung begitu bang. Nah istri saya kan kita buka kios juga. Istri saya berkata demikian, ini kopi semua sudah. Jadi istri saya beli beras, ini beras, ini buat masak di dapur. Ini gula pasir 2 kilo, ini buat minum. Kopi 2 kilo, ya, ini buat minum. Yang di kios jangan raba. Siapa yang raba, bapak kandung pun harus bayar. Ini kan bertabrakan dengan budaya orang Arab. Orang Arab tidak tahu. Ada kopi habis, ambil di kios, ambil. Nanti selesai mau belanja, kok uang kurang. Apa soal barang-barang tadi itu gimana? Maka Allah dari kekal hingga kekal begini saja.
Akhirnya berantem lah. Jadi bapak saya kalau mama saya aman. Mama saya itu pegang-pegang anak mantunya bilang, sabar ya, bapak mau begitu sabar. Bapak saya bilang apa? Sudah, ceraikan dia. Oh, saya bilang, untuk istri saya tidak ada satu setan dua binatang yang ganggu. Bapak saya lempar pakai lesung, saudara lesung itu kan. Dulu kan saya masih miring-miring begini. Saya nenek moyang setan semua ikut saya. Mau kabar juga ikut, mau menghilang juga ikut, mau terbang juga ikut. Jadi bapak saya tinggal saya begini tampil saja. Sampai lesung saya lempar. Apa kata bapak saya? Bapak saya bilang apa? Mau lempar. Saya lempar. Dia sini, kau tutup patah. Dia minggat dari rumah 3 hari 3 malam, baru pulang. Saya dan istri saya mau tidak medis. Saya menikah dari sengsara menderita. Mana ada yang antar mas kain cuma 250.000. Saya maki hancur di Bengkulu sana. Begini kau mau kemana? Dasar kau, tahu diri kau. Saya diam saja. Saudara, cara supaya orang tua anak jadi dengan kita, mau marah diam saja. Sama orang Batak dulu pukul tinggi lu habis. Saya cuma bilang, ya Pak, saya orang miskin, orang susah. Sambil marah-marah, mertua saya marah-marah, dia juga ya, makanya kau begitu, kau orang Batak tidak membuka serang tapi hatinya begini. Lalu bang saya bilang apa? Ceraikan istrimu, kau salah kami, ceraikan. Saya diam saja. Ceraikan. Oke bapak, saya siap menceraikan istri saya. Tapi bapak harus jawab pertanyaan saya. Silakan. Hari ini saya cerai dia, hari ini bapak kawin saya. Mau? Hari ini saya kasih dia, hari ini saya menikah dengan bapak. Baru malam kita adu pedang. Langsung dia bapak saya. Kok gitu? Iya. Karena tidak ada bisa dia menggantikan posisi dia. Tidak ada satu setan dua binatang bisa gantikan posisi di saat ini saya. Maka saya minta sama Tuhan kalau mati kayak mati sama-sama. Saya akan bikin kuburan seperti orang Sumba. Kasih masuk dulu di kuburan sama-sama. Kasih masuk di peti mati sama-sama. Satu peti mati tidak boleh 2. Supaya waktu mati juga main-main mata. Haleluya. Begitu. Artinya karena cinta saya sama istri saya luar biasa, saya bertekad dengan bapak saya tidak mau tahu. Mau mati, mau pisah-pisah. Saya bilang, saudara saya mau kasih tahu ini. Ya, susah. Orang tua akan meninggalkan kita. Anak-anak yang kita lahirkan besar, kita manja-manja. Cium lah. Suatu saat dong berkeluarga, Grace berkeluarga, dia akan meninggalkan kita. Lalu siapa yang sama-sama dengan saya? Bukan bapak saya, bukan anak saya, istri saya. Amen. Yang akan setia. Walaupun kita kadang-kadang berantem, kadang-kadang tapi itulah cinta sampai mati. Walaupun kadang-kadang seperti tikus dan kucing, seperti kambing dan domba. Tapi nanti kalau sudah tua, bapak nenek dia ngomongnya sama betul ya. Grace juga tidak pernah lihat kita. Kalau kita tua sama bisa. Mulai mama Grace masak barongga. Barongga ini itu cinta sejati. Amen. Dulu bersama-sama bapak nenek dia mama Grace suap-suapan. Mama itulah cinta sejati. Karena itu sangat celaka, sangat terkutuk kalau main tangan dengan istri, kalau main tangan dengan suami. Ya, saudara saya mau bilang begitu. Mama itu cantik bagaimanapun, kalau bapak meninggal orang bilang janda. Betul tidak? Oh, beta masih muda ya, janda kembang. Ya no? Ibu janda dong bastel luar biasa. Waktu suami masih itu jarang bastel, tapi begitu jadi janda, ayo, mengerikan sekali. Aduh. Maka saya sama istri saya, kita tidak usah bangun rumah besar-besar.
Kan nanti kalau anak pergi semua sampai naik di atas dua turun satu. Aduh, mau satu. Udah, rumah kecil-kecil saja biar mereka lurus, mereka berdiri. Amin. Itulah kita sejati. Bagaimana dengan Tuhan? Kita sudah tahu kebenaran, baru langgar kebenaran. Bagaimana perasaan Tuhan? Bapak Ibu sama tegaskan di sini. Ada perbedaan antara pemungut cukai dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ada orang ketika saya berkata, pemungut cukai saya itu hanya serangkul. Persoalannya pemungut cukai tidak kenal kebenaran. Jadi rangkul karena tidak kenal kebenaran. Tapi ahli Taurat dan Farisi kenal kebenaran. Tuhan Yesus rangkul? Tidak. Dia malah bilang celakalah. Berarti Bapak Ibu dan saya yang tahu kebenaran, mengkompakkan kebenaran, omong kebenaran, lalu melanggar kebenaran, Tuhan bilang celakalah. Jadi jangan alasan, itu sebenarnya tidak ada yang mau datang. Bukan begitu. Kita harus ngomong. Minta maaf ya, jemaat setuju kalau tidak kalau Bapak Ferry kali istri dua. Setuju kan? Bapak Ibu istri yang mana Pak? Ada ibu juga? Oh ibu, shalom, minta maaf ibu ya. Ya? Bagaimana? Orang Nias. Oh Batak juga ibu? Nias. Oh Nias, Yahweh. Ada Nuria. Oh, puji Tuhan. Kan saya pernah kakaknya di Nias 1 bulan. Di Nias Utara, di Hilimodegaraya. Saya tadi dia, Teluk Dalam, Hilimodegaraya, Hilimanamene, Hilinama Jawa. Sudah sampai di sana. Ya, marga kamu Pak? Oh, tadi nona itu Gea. Iya. Saya punya mantan tuh Harita dan Mbak Iya. Saudara. Ternyata naga yang datang. Ya, haleluya. Saudara, pertanyaan kedua, minta maaf. Ini kami Destian dia pasti tidak marah ya. Saudara sepakat tidak kalau Pak Ferry dan Beta itu ceraikan istri? Tidak. Terus kali lagi. Terus kami ceraikan istri, kemudian orang hina saya, lalu saya berkata, dan mengucapkan saja Tuhan sayang. Tidak. Orang macam Pak Ferry dan saya itu ahli Taurat dan Farisi yang kena celaka. Mau bela diri, tunggu tanggal matinya. Apa yang kau tahu itu yang kau buat. Sekarang lu ceraikan istrimu, berikut istrimu ceraikan kau lagi. Ini hati-hati. Jadi kalau di GKS ini, Sumba ini, ada pengerja, ada pendeta, ada vikaris yang menceraikan istrinya langsung dipecat. Amin. Bagaimana perasaan Tuhan yang ini? Yang datang suami istri angkat tangan, yang datang suami istri selain Pak Ferry dan Ibu. Itu gimana suaminya? Bang, coba berdiri orang. Boros Pak. Apa dikasih marga apa? Saragi Sidauru. Aku silalahi begitu. Oh begitu. Jadi kalau nanti kawin anak aku undang aku karena silalahi. Kenapa jadi berbahasa Batak kita ya? Coba masing-masing lihat pasangannya. Lihat pasangannya. Baku lihat dulu, Jauh aku angkat mata gini. Terus bilang, sayang. Ngomong, sayang. Apapun yang terjadi, kau tetap milikku. Biarpun langit runtuh, banjir datang, tsunami dari Aceh muncul di sini, kau yang kuselamatkan. Anak-anak biar hanyut sendiri. Oh, cinta berdarah, saudara-saudara. Sayang dia sampai mati. Saya melayani Tuhan keliling-keliling sebagian Indonesia, bukan tidak ada godaan. Ada. Saya KKR sampai di Surabaya, tidur di motel saudara-saudara. Tiba-tiba masuk, Mas, butuh kain panas. Oh enggak, saya udah punya kain panas. Biasalah Mas, kau nggak ngerti. Mau pijit, lu keluar satu bulu tinggi ke sudah. Kau keluar. Berantar kalau banyak. Betul Pak Ferry, berantar kalau banyak. Jadi ibu-ibu jangan ancam suami. Lu orang macam begitu, saya
Now, hati-hati, jangan keluarkan kalimat itu. Terakhir dia ada kembang 3 bawa ke sana itu. Jangan ucap macam itu. Godaan terlalu banyak. Tapi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan, dia hanya cinta Tuhan dan tidak boleh ada yang lain. Saya ditawarkan jadi calon anggota DPR, saya tolak. Saya ditawarkan jadi kepala desa, saya tolak. Wali kota mau tanda tangan surat untuk angkat saya menjadi ketua forum anti korupsi kota Kupang, saya tolak. Jabatan datang, saya tolak. Saya menilai jabatan yang tidak sesuai dengan panggilan saya tolak. Saya kalau mau uang saja, saya sudah kaya bang ini. Saya kalau mau uang saya, ngapain saya tadi sumpah itu? Buang-buang uang. Tidak. Saya tolak semua jabatan. Maka sangat disayangkan kalau ada pendeta yang jadi anggota DPR. Dia tidak menepati jadi orang dasar pendeta biadab kurang ajar. Biar pendeta kita semua jadi kurang ajar dan biadab. Ya silakan menjadi calon anggota DPR. Tapi peraturannya letakkan jabatan ini. Letakkan semua itu. Jangan pakai pendeta jadi caleg. Karena waktu ditabiskan itu pendeta tidak berdoa. Markus Makarim, hari kami nanti engkau jadi pendeta dan 5 tahun mendatang jadi calon anggota DPR. Tidak ada begitu. Tidak ada. Pendeta seumur hidup. Maka saya walaupun tadi mau mati mau hidup tetap pendeta. Dan kalau saya jadi anggota DPR, lalu syukuran DPR orang suruh pendeta berdoa, nah sama berdoa saya. Lebih mulia kalau anggota DPR saya doakan dia, lebih mulia kalau saya doakan wali kota, lebih mulia kalau saya doakan kepala desa, lebih mulia. Karena kemuliaan tidak dihitung dengan uang. Ada sukacita dan sejahtera sampai hari ini saya merasakan. Jadi marilah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah sejati yang kedua ditandai dengan apa? Pembaharuan. Saudara, kalau sudah lama ini kalau saya KKR kemana-mana, kalau jemaat itu hatinya terbuka, itu bisa 3 jam saya khotbah. Pada saat habis 3 jam mereka bilang, kok cepat sekali Pak? 3 jam ini. Pernah saya KKR Pak Ferry, begitu masa ada orang mau Bapak, tunggu Bapak, tunggu. Kenapa? Lu mabok? Iya Bapak, minta maaf Bapak, minta maaf. Kenapa? Bapak, saya boleh saran. Ini orang mabuk yang saran? Boleh. Bapak kalau khotbah boleh khotbah 3 jam ya? Kenapa? Karena malam ini malam saya terakhir minum mabuk. Ini malam terakhir Bapak, saya janji. Orang setengah minggu saya minta begitu. Saya punya pengalaman. Tadi Bapak Nelis, di mana kalau hati orang terbuka, itu semua itu 3 jam itu. Dan semua yang dengar tidak rasa. Tapi kalau yang hatinya tidak pergi gundah gulana, hatinya tidak siap, itu saya khotbah bisa 15 menit. Bisa. Karena saya khotbah pakai rasa. Jadi Bapak Ibu tidak batuk bisa rasa. Saya rasa bahwa tidak ada yang suka. Saya rasa bahwa ada yang berdoa di bawah. Jangan namanya ini, jangan hatinya. Percepat khotbahnya, percepat khotbahnya. Ada yang batuk-batuk. Tidak respon dia Bang. Jadi malam ini batuk bukan karena suruh berhenti ya, karena memang cuaca saudara. Nah, mari kita lihat ayat yang kedua. Ya. Nanti habis saya selesai khotbah saya mau nyanyi dangdut. Ya, kita dangdut sama-sama ya. Ya. Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ibadah yang sejati harus ditandai dengan pembaruan. Pembaruan itu pembuktian keluar bahwa betul-betul saya baru. Jangan mengatakan diri saya orang beribadah, tapi hidupnya tidak pernah baru, tidak pernah lahir baru. Tetap jadi pemabuk, tetap menjadi pembuat kejahatan, tetap menjadi penyembah berhala, tetap pergi ke dukun-dukun. Padahal penatua, padahal guru Injil, tapi tidak mengerti Injil. Jadi harus ada pembaharuan menciptakan perbedaan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan seperti model dunia, ikut gaya dunia. Dulu kita ini kan rambut hitam semua, tapi karena pengaruh dunia akhirnya sekarang ada warna coklat.
Cat rambut, Bu Ceri, boleh cat sendiri. Sebelah coklat, atas merah, kiri kuning. Lalu orang menyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah semua, dulu tidak begitu. Zaman kami dulu itu saudara cuci rambut pakai lemon jeruk purut tanpa dengan kelapa parut itu, campur baru gosok. Terus minyak rambut kami dulu itu minyak rambut kurang ari. Yang botol sedikit itu, pokoknya siapa yang punya minyak gosok kepala itu kurang ari, itu orang kaya. Sekarang orang ari sudah tidak ada zamannya lagi. Ya, perubahan itu semakin besar. Nah, kekasih Allah, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi pembaharuan pertama menciptakan perbedaan, kedua menciptakan kecerdasan roh, mencerdaskan roh kita. Pembaharuan menciptakan perbedaan. Mazmur 1 bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut dasar orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia berbeda dengan dunia ini. Jadi jangan masuk menyanyi di gereja, nyanyi lagu itu, lagu yang mengatakan demikian. Aku berubah, sungguh ku berubah. Dan nanya angkat tangan, turun tangan, lompat-lompat sampai tangan tuh di plafon lupa tuh. Begitu keluar dari gereja dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Seorang jemaat, dia kerja di kantor camat. Dia mungkin ada masalah dengan bapak camat. Dia menyanyi begini, ku tak mau menderita yang kedua kali, ku tak mau hidup seperti ini. Tiba-tiba bapak pendeta masuk di kantor camat. Dia kaget, pendetanya masuk. Dia selalu saja, ya, ku tak mau menderita yang kedua kali, ku tak mau hidup seperti ini. Pendeta masuk, dia lanjut, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Manusia model begini susah. Ya, saya punya ponakan almarhum dia. Dia cerita kalau saya ikut belakang. Dia menyanyi begini, mimpikah dirimu, diriku melihat dirimu, di mana candamu, di sini dudaku. Dia nyanyi begitu. Pas saya batuk, dia balik. Om, langsung dia nyanyi. Aku berserah, aku berserah. Jadi kayak cara-cara munafik kita ini, saudara. Apa perbedaan yang mau dia lihat dari kita? Ya, pembaharuan menciptakan perbedaan, beda cara bicaranya. Ya, yang dulu galak, sekarang tidak galak lagi. Amin. Yang dulu kasar, sekarang lemah lembut. Lemah lembut ini bukan berarti lemah lulai ya. Jangan sampai tiba-tiba bapak penanggung jawab, begitu dulu kekar, lalu bertobat, langsung lemah lembut. Orang tanya, bapak mau kemana? Ke gereja. Waduh, repot bapaknya. Ini bukan lemah lembut, lemah lulai. Ya, loh saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan ikut gaya dunia, kita ikut gaya surga. Amin. Suatu waktu pernah dengar cerita anjing dengan kucing ngobrol? Pernah? Belum pernah? Suatu waktu anjing telepon kucing. Kucing itu dia tinggal di Waladimu. Anjing itu tinggal di Tambolaka. Lalu telepon, hei kucing, ayo ketemu kita di alun-alun Tambolaka. Jom ketemu di sana. Lalu kucing tanya sama anjing, anjing, kenapa kau panggil saya? Kenapa kau panggil saya anjing? Lalu anjing bilang gini, begini, saya penasaran dengan kau. Saya penasaran dengan engkau, kata orang Sumba. Saya penasaran dengan engkau. Kenapa setiap kali engkau BAB, engkau tutup dengan pasir? Apa? Kenapa setiap kali engkau BAB tutup dengan pasir? Kucing dengan santai menjawab, kebersihan adalah bagian dari iman. Sekarang kucing tanya anjing, ya anjing, sekarang saya tanya engkau. Kenapa setiap kali kencing kau angkat kaki sebelah? Hah? Kenapa setiap kali kencing kau angkat kaki sebelah? Anjing jawab dengan santai, sambil bersandar di alun-alun Tambolaka. Dia jawab, gaya itu perlu bro. Bayangkan kalau kucing dan anjing saja mengerti gayanya, apalagi
lagi anak Tuhan. Amin. Jadi anak Tuhan yang tidak mengerti gaya lebih daripada anjing dan kucing. Harus berbeda, ya, harus berbeda. Kalau dulu kasar, suka balas jahat dengan jahat, sekarang tidak. Orang marah dia, orang kasih mati dia, Tuhan, tahu. Memang tahan emosi, tahan marah itu susah. Biasa pukul orang, waktu dia pukul itu sudah mati, pisang rubuh semua. Pisang rubuh. Nonton naris toh? Naris kalian di Kabuak, dia kalau emosi dia lari pisang-pisang, dia pukul pisang semua. Tapi anak Tuhan tidak begitu lagi, amin. Atau di sini ada yang berkata, jangan macam-macam mereka. Saya ini setan yang baru bertobat 3 bulan yang lalu, udah macam-macam. Saya ramas pacarnya tidak keluar badan itu keluar. Jangan coba-coba dengan saya. Satu setan keluar lu habis. Yang ngomong ini penanggung jawab, tapi bukan di sini. Yang ngomong ini guru Injil, tapi itu di Kupang. Di Sumbar tidak ada. Betul? Iya. Atau neraka? Iya. Betul ya? Kau bilang tidak? Iya. Sekarang, untuk apa jadi penanggung jawab? Untuk apa jadi majelis? Untuk apa jadi diaken? Untuk apa jadi penatua? Untuk apa jadi syamas? Kalau hidup tidak pernah berubah. Yang bandar moke ini penanggung jawab enggak, tapi itu dulu ya Pak ya. Yang bandar moke ini penatua. Minum. Wah, baru mulai. Mana perubahan? Yesaya 5 ayat 11 berkata, celakalah orang yang bangun pagi-pagi lalu mencari minuman keras. Yesaya 5 ayat 2 berkata, celakalah orang yang jualan minum dan jago dalam mencampur minuman keras. Di kampung saya di Alor, orang campur cap tikus dengan laru. Dong minum 8 orang, 7 meninggal, 1 koma dalam perjalanan ini. Karena celaka artinya mati. Pak Pendeta yang penting sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting tidak mabok. Alkitab bilang minuman keras bukan soal mabok dan tidak. Maka dalam kitab Imamat mengatakan penyelenggaraan kebaktian tidak boleh minuman keras. Amin. Gak jemaat tidak begini, Bapak bagaimana tidak minum waktu minum tuh? Pernah di kampung saya itu satu menekot pada minum dulu. Seperti ini. Mari kita dengar firman. Dia langsung muntah di mimbar. Orang gendong dan mimbar turun. Ini saudara harus tegur. Amin. Kalau saudara tidak tegur, kemungkinan dong kawan bandar. Ini sama begitu bahaya, orang tidak undang lagi. Tapi itu fakta, kebenaran harus omong. Kalaupun harus dibenci, harus kita omong. Karena kami melayani bukan cari uang. Kami bukan dihidupi oleh sinode, kami dihidupi oleh Tuhan. Amin. Sumber segala berkat. Jemaat kekasih, perbedaan mencerdaskan roh kita, sehingga bisa bedakan mana kehendak Allah dan yang sempurna. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang koruptor itu orang pintar atau orang bodoh? Pintar atau bodoh? Yang korupsi itu pintar atau bodoh? Pintar. Kok yang korupsi itu orang bergerak semua? Gelar akademik hebat. Kami bisa pencuri uang negara. Kenapa? Karena rohnya tidak cerdas. Karena kalau rohnya tercerdas, dia bisa bedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Amsal 1 ayat 7 berkata apa? Permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, Bapak Ibu, pengetahuan di sini bukan pengetahuan akademik, tapi pengetahuan rohani. Jangan contoh ada satu anak di kampung, dia tidak pernah belajar, malas belajar, sekolah lari-lari, lalu pas mau ujian besok, ujian mata pelajaran pertama matematika, dia minta pendeta berdoa, tidak cocok, dia pilih kuburan neneknya, kebetulan neneknya nama Koli. Dia bawa beras merah, ayam merah, pokoknya semua serba merah, bawa di kuburan neneknya. Tengah malam jam 12 dia panggil, Nenek Koli, bangunlah. Oh Nenek Koli, bangunlah. Tiba-tiba kuburan tergoyang, asap naik, Nenek Koli udah kaget, dah Yesus berkuasa. Kan dia panggil
kenapa kaget sendiri? Lalu neneknya bangun dan bilang begini, cucuku, kenapa panggil nenek? Nenek tidur enak-enak, kau pasti bangun. Lalu sambil gemetaran koli ketakutan dia bilang, nenek, besok ujian, ujian besok matematika. Tolong kasih tahu saya, tolong berikan saya pintar supaya bisa ujian matematika lolos. Neneknya ngamuk-ngamuk berkata, ada asal cucu kurang ajar. Nenek saya tidak tamat SD, lu tanya matematika. Bukan itu maksudnya. Pengetahuan rohani yang Tuhan kasih mampu membedakan laki-laki ini buaya darat atau sejenis biawak. Mampu membedakan itu. Jangan laki-laki bawa motor KLX baru datang dari Kupang, lalu dia kencang motor depan rumahmu, lalu si Mar bilang, oh my God, Komus, oh. Lalu Komus bawa motor KLX sampai rumah. Omi, abang datang. Aku suka sama kamu. Terus sama mamanya, sama bapaknya. Aduh, kakak Komus itu baik sekali. Baik dari mana? Itu buaya darat itu. Harus punya kemampuan membedakan. Jadi kalau sampai Nona, kalau sampai ada yang kasih putus kamu, bersyukur. Tuhan pisahkan kamu dari buaya darat. Daripada nanti menikah 3 bulan salon pas tempel di sini kiri kanan menderita, terlambat. Jadi harus ada pembaharuan. Mulai hari pembaharuannya apa? Sembah hanya Yesus saja. Amin. Amin. Saya tahu di sini ya, di kampung saya itu bulan Desember, bulan April Pak, itu orang bawa bunga rampik ke kuburan. Jadi Bapak Ibu kalau hanya sekedar bersihkan kuburan tidak masalah, sekedar bersih-bersih. Tapi jangan bawa parang, bawa sapu bersih-bersih berbilang, Mama, maafkan anakmu, saya 1 tahun tidak datang di sini. Minta maaf Mama, ini hari baru kali bersihkan rumah. Mama bilang, kurang ajar lu, kenapa setahun sekali baru bersihkan? Kenapa jadi tiap pagi? Baru bakar lilin dari di situ, terus taruh sini pinang. Mama, saya bawa sini 5 ikat, pinang 3 buah, kapur 1 karung. Kenapa tidak bawa kapur 1 karung, sini 1 karung, buah di situ? Itu bukan mamamu yang makan, itu orang yang ambil makan itu. Saya pernah tanya, kenapa kau bakar kuburan, bakar lilin di kuburan? Supaya bisa menerangi perjalanannya. Lu tahu di dalam terang. Maka saya sarankan di mana-mana, saya keliling semua ini, saya sarankan kalau bikin kuburan langsung pasang meteran juga di dalam. Pasang listrik 500 watt supaya terang, toh? Kenapa bakar di luar? Oh Bapak, kalau kami tidak bakar, nanti anak kami sakit, nanti dia mengamuk. Saudara, sekarang kita pakai logika. Ketika orang itu mati, itu dia hidup itu sudah kapas. Toh? Sudah hidup kapas. Tidak bisa hidup dia. Lalu dikasih masuk dalam kubur, disemen lagi. Saya mau tanya, dia mau keluar lewat mana? Dia bisa keluar? Bisa keluar? Yang keluar itu siapa? Siapa? Arwah, toh? Tahu arwah? Arwah itu sejenis rojak yang suka fotokopi wajah orang. Dia tipu kita. Jadi kalau anak Palestina tiba-tiba malam datang, si almarhum datang dan bilang, itu gara-gara kamu belum pasang keramik di kuburan saya. Tipuan setan. Tapi orang lebih takut setan ya. Orang lebih hormat kuburan daripada hormat rumahnya sendiri. Minta maaf. Kuburan kita bisa bikin habis 30 juta habis. Bikin tehen mega-mega. Sedangkan kita berumah tunggal tinggal sendiri di bengkok sana bengkok sini. Wong ini tahan kayu. Saya rasa tahan kayu. Tapi kuburan kita bikin bagus-bagus. Ini tipuan setan Bapak Ibu. Setelah dalam khotbah ini saudara lakukan, maka kampung ini akan diberkati oleh Tuhan. Ke depan saya datang lagi ke sini saudara, melihat rumah-rumah batu yang bagus. Amin. Rumah tembok yang bagus, keramik yang bagus. Sudah ada antena televisi di sana. Wah, luar biasa. Malah ada yang pasang CCTV di WC. Hebat sekali. Saya bilang, Pak, kok taruh CCTV di WC? Bapak, sudah tidak ada tempat lagi. Nggak bisa taruh di WC. Masuk dong. Kok taruh CCTV di WC? Karena saking diberkati itu. Coba 30 juta saudara urus anak wisuda
kuliah dengan baik, maka tidak akan ada anak-anak pengangguran di kampung ini. Amin. Amin. Tapi kita lebih takut setan daripada takut Tuhan. Apalagi sakit di dukun bilang, bawa ini, bawa panas, bawa beras, bawa ini. Dukun minta beras karena namanya kekurangan beras. Dia minta ayam karena ayam kemarin orang curi. Maka dia minta. Baru dia pura-pura dia bilang gini, tidak ada berteriak patung kita dong. Ayo. Jadi makin percaya kita. Sakit itu bawa ke dokter, bukan ke dukun. Amin. Kalau sakit lagi Pak Pendeta, Bapak doakan. Bukan pedukun. Ini orang rela kasih keluar uang jutaan-jutaan ke dukun. Sementara gereja sendiri dia tidak mau sumbang. Tapi di sini tidak amin. Amin Bapak Pena. Bapak Pena jangan senyum begini, sopan perasaan. Jangan takut dukun. Harus kalah. Lawan dengan apa? Tiba datang. Kasih tinggal di miskin di sini. Kalau dia panggil saudara bilang, Bapak dukun, mau uang? Tanam saya. Mari sama-sama bilang sama saya, mulai malam ini dukun dengar. Mulai malam ini you and me and malam ini putus hubungan bukan saja dengan nyamuk, tapi dengan dukun. Karena apa? Roh bebas cerdas. Amin. Sampai roh cerdas. Malam ini saya sedih bahari Tuhan. Pantasan kampung ini tidak diberkati. Roh dukun, roh jahat yang tutup ini alam raya, sehingga kita menjaringan itu kadang naik kadang turun. Jaringan putus-putus karena ternyata ada sambungan jaringan di luar sana. Ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh jahat juga yang akan mengganggu, menutup daerah, akan menutup kampung itu. Tapi apa yang firman bilang, bukan Markus bilang, yang firman bilang, kalau malam ini umat Tuhan di kampung ini taat dengan firman ini, maka anak kampung ini akan menjadi anggota DPR. Anak kampung ini akan menjadi kepala dinas, akan jadi kepala desa, bila perlu jadi bupati. Anak kampung ini, kenapa? Karena sudah dicerdaskan roh. Jangan mau lagi ditipu oleh setan sama seperti caleg-caleg yang janji bikin jalan, setelah duduk mereka tidak bikin jalan. Amin. Bilang orang saudara-saudara, dengarin. Bapak Pena, Bapak Pendeta, kalau ada macam pendukung, video call dengan kita, sebelum kita ngomong langsung dia pendukung. Amin. Jangan takut. Bapak ngomong begini, malam dikirim setan, kirim. Beta tunggu kedatangan. Kau yang mati atau saya yang mati? Kita lihat. Karena roh dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berulang kali orang santet saya, berulang kali orang sihir saya, dia yang mati. Jadi kalau dukun tersinggung bertobat, tersinggung jangan lawan, saya bilang kau mati. Itu saja, mati. Jangan lawan hamba Tuhan, jangan lu mati, bertobat saja. Jangan bilang saya bawa ilmu kebal, yang berdiri di mimbar itu Sulewa, alor keras Pak. Satu opa datang di pelabuhan kapal berjalan, dia naik kulit kacang sampai lupa. Orang kaget, opa naik kulit kacang, ini alor Pak. Tapi saya bukan bangga karena ini alor, saya bangga karena punya Yesus yang menyelamatkan saya. Setan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mau ilmu kebal, ilmu apapun tidak usah takut. Mau dia piara tuyul, mau piara bunting anak, bunting mama, bunting nenek, bunting kakak, tidak usah takut. Karena Yesus Tuhan ada dalam diri. Itulah orang yang rohnya dicerdaskan. Dan terakhir, ini terakhir. Yang ketiga, tanda. Jadi tanda yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Ibadah sejati ditandai dengan apa yang pertama? Persembahan. Yang kedua, pembaharuan. Yang ketiga, ini luar biasa, ini tanggung jawab. Ibadah sejati ditandai dengan pelayanan. Dari ayat tadi,
ayat 12, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ibadah yang sejati tanda dan pelayanan. Semua orang yang sudah beribadah, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, harus wajib melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan karunia-Nya masing-masing. Kalau tidak bisa khotbah, ngajar sekolah minggu. Kalau tidak bisa ngajar sekolah minggu, main musik. Kalau tidak bisa main musik, sapu gereja. Jangan bilang sapu gereja itu adalah tugas koster. Itu bukan ajaran Alkitab. Tugas kita semua, tapi supaya rapi perurutannya, maka dibikinlah koster. Tapi bukan berarti koster sendirian cabut rumput, koster sendirian. Oh tidak, semua terlibat. Lihat sampah angkat, jangan lihat sampah. Koster, come on baby, sampah. Nah kalau koster tiba-tiba Tuhan kasih pindah ke Singapura, dan Boris tinggal 3 tahun di Malaysia, sampah bertumpukan semua di sini. Semua dikasih karunia melayani berbeda-beda. Ada yang berkhotbah. Orang punya karunia khotbah itu walaupun dia bukan tamatan teologi, tapi kadang-kadang khotbahnya lebih bagus daripada tamatan teologi. Maaf, ini lapangan yang saya ketemu. Saya dosen homiletik, saya dosen ilmu berkhotbah di kampus yang saya ngajar di Osaka. Dan saya bilang sama mahasiswa, kau boleh cum laude di kampus, kau boleh juara 1 di kampus, tapi di lapangan belum tentu kau juara 1. Kayak Pak Ferry saja, kita kuliah. Dulu zaman kami masih 5 tahun. Sama Pak? Sama. Sekarang sudah 4. Sekarang sudah 4 tahun kuliah. Dulu kami 5 tahun. Dan setelah turun dalam pelayanan berkali-tahun, dan ilmu yang kita jago-jago selama itu, kadang-kadang di lapangan itu berbeda. Berbeda sekali. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang tidak sekolah Alkitab, bukan teman teologi, kadang-kadang hobinya lebih bagus dari kita. Kita malu. Sampai jemaat berkata, sudahlah, biar kita menjawab saja. Ada di sini begitu? Ada? Kita mengkarunia berbeda-beda, tapi fungsinya sama, kemuliaan Tuhan. Kalau kita berkata kita ini, saudara, kita ini adalah penata layanan. Kita yang mengelola, dikasih orang yang mengelola karunia yang ada. Mari lakukan dengan baik. Kalau tidak bisa nyapu, kalau tidak bisa ngajar sekolah minggu, pernah ada dokter beli Graham tanya seorang nona, adek, kau bisa nyanyi? Tidak bisa Pak Pendeta. Bisa ngajar sekolah minggu? Tidak bisa, anak-anak tiba di merah semua. Bisa musik? Tidak bisa. Semua tidak bisa? Tidak bisa. Nah pertanyaan terakhir, walaupun tidak bisa itu kau mati saja nanti. Apa itu Tuhan? Apakah kamu bisa senyum? Kalau itu bisa Tuhan. Kalau begitu tugasmu adalah setiap hari Minggu berdiri depan jemput jemaat sambil senyum. Jemaat mana yang tidak senang begitu masuk majelis senyum? Ayo salam, mari, mari masuk. Walaupun 3 bulan sekali baru di gereja. Tapi majelis aduh.